bersama gue Randy Dan gue Vincent. di Konspirasi Ngopi. Seruput dulu kopinya. Wah, Abis Imlek kan bre? abis Imlek ya. Abis Imlek. Nih been a long time kita udah gak tag podcast bre. Yoi, udah lama banget ya. Ada sebulan gak sih? Kayaknya hampir sebulan deh, liburan gitu ya. Almost ya berarti ya. Iya, liburan. Nah teman-teman ngopi nih liburan kemana nih ya kan? Nih Randy abis pulang dari Bali. Iya. Yoi, Kemarin abis jalan-jalan lah. Jalan-jalan. Lu katanya nyari investor bre, gimana sih bre? Ketemu gak? Waduh bre, ini 2024-2025 bre. Kenapa tuh? Investor kayak pada nahan duit bre. Oh iya. Iya. Tapi jalan-jalan tetap mereka. Oh jalan-jalan tapi tetap oke. nikmatin hidup lah. Iya, kalau gue sendiri kan gue astral projection ya ke Merapi kan. Jalan-jalan astral projection deh ya. Yoi. Gue rasa banyak juga teman-teman di luar sana kayak gue ya. Iya, Kayak iya. gitu. Tapi satu hal sih iya. maksudnya yang merubah gue ketika gue ke Bali tuh, gue tadi sempat berpikir ya, karena kan gue di Balinya juga bukan di kota-kota banget ya. Iya. Sebenarnya tetap di kota, tapi gue tinggal bersama orang Bali juga. Iya. That's why gue di situ ngelihat bener-bener kebudayaannya mereka, Oke. keagamaannya mereka, di mana di situ gue bisa bilang masyarakat Bali, masyarakat Hindu Bali itu salah satu masyarakat yang spiritual dan keagamaannya paling kuat di Indonesia. Oh. Bener-bener gitu kental ya. banget lah. Kental banget ya. Kental dan kuat banget keimanannya mereka. Kehinduannya kental banget ya. Iya. Bahkan gua kalau denger cerita orang tuh banyak yang bilang jadi even dari kejauhan aja lu kalau misalnya ngeliat rumah Hindu itu auranya tuh udah berasa kayak Iya, gitu. iya. Kusyuk banget gitu bre. Kusyuk benar. Iya gak sih? Benar. Maksudnya tenang gitu. Iya. Iya kan? Jadi suasana auranya tuh kayak gitu loh. Syahdu ya kayak gitu ya. Yes. Wah, itu ya pengalamannya lumayan banyak lah. Nanti gue juga akan upload satu video itu di Instagramnya Konspirasi Ngopi. Tapi sabar teman ngopi karena masih proses edit. Di situ gue ada Edit sebulan iya, anjing. editnya bisa sebulan 2 bulan sih kayaknya. Padahal berapa menit sih? 2 menit cowok. Banyak tapi bre. Soalnya gue banyak. bener-bener merekam ya. Gue bener-bener merekam Enggak, proses sorry. metatah. Oke. Oh, lu ngerekamnya bentuknya yang 16:9 or yang Yang reels. Oh, yang real. Yang reels bentuk gue ngerekamnya. real. Iya, di Oh. situ gue bener-bener merekam proses metatah. Jadi buat teman ngopi yang nanti pada penasaran apa sih itu metatah dan apa artinya, di situ nanti akan kita upload. Siap. Seru banget, Bre. Gue juga Gitu. nunggu-nunggu itu. 2 bulan kayaknya sih. Bajingan. Iya. Tapi kayaknya teman-teman ngopi juga udah maklum deh ya. Kayaknya enggak sih? Iya sih. Lu di kayaknya. DM. Wah, lumayan banyak loh yang Ada juga loh yang bener-bener nge-DM DM personal. Iya, DM personal, Cuk. DM personal. Maksud gue kenapa enggak ke konspirasi ngopi kan ya? Kenapa sampai ke personal? Tapi Berarti sampai ke segitunya. ke loh. Instagram Konspirasi Ngopi ada nggak yang DM? Ada beberapa juga Ada beberapa juga nanya, ya? yang nanya, "Bang, kapan episode gitu?" Iya. Ya nggak tahu kita lagi liburan ya kan. Gua ada sekitar 4 sampai 6 orang lah. Gua- Gitu. Gua rada lupa tapi lumayan banyak yang pada nge-DM, "Bang, nggak upload lagi nih, kenapa nih?" Gitu. Cuma gue juga bilang, "Sabar, Bro. Lagi berkontemplasi ya." Tapi emang rata-rata podcast yang di Spotify yang top 5 or top 10 di Spotify juga pada cabut kan, bukan cabut, pada ngeluarin episode, emang lagi pada liburan. Oh, Lah, iya. abis tahun baru, abis Natalan, tahun baru, Imlek. Iya, libur panjang terus tuh kan, Iyalah. hajar. Iyalah orang pada ini nggak ada yang ngeluarin episode. Temen ngopi gitu. Ya akhirnya lah karena kita juga udah rindu Iya. sama teman ngopi ya. Iya benar, gue rindu banget, gue kangen banget. Nah, kembali lagi sekarang kita membawakan episode terbaru nih ya kan, di tahun 2000 berapa sih? 2025 ya? 2025 kali ini Gua sudah lupa Vincent. mulai yang 2024 anjir. Tadi lu bilang 2025 kenapa, Bre? Iya, jadi gini. Lately sebenarnya gue mau ada sedikit review ya terkait awal tahun 2025 ya. Yang pertama, again and again teman ngopi selama 2024 Konspirasi Ngopi sudah membuat beberapa prediksi. Yes. Dan prediksi kita menjadi kenyataan semua. Iya. Prediksi pertama. Ya, Iya, prediksi pertama itu yang kita ngomong terkait Bitcoin, bro. oke. Bitcoin itu kita sempat bahas ya kan di Federal Reserve. ya. Kita bahas di episode itu, nanti lu tampilin tuh linknya. Di situ kita bahas bahwa Bitcoin tuh akan fly high. Apalagi ketika Trump terpilih kan. Terpilih. Wow, itu. Nyatanya hampir 2 kali lipat Vincent. Hampir 2 kali lipat nyayur tuh yang beli tuh. Iya. Apalagi pas si
Elon Musk juga mengeluarkan Hulk-nya yang ala Hitler itu Iya. ya. Enggak, sebenarnya menurut gue bre, gue mau coba ngomentarin yang soal Elon Musk yang itu ya. Itu dia mah iseng aja bre, apa namanya, Mengeluarkan gaya simbol kayak itu gitu. ya. Iya, sebenarnya Iya. bukan lambang Bukan maksudnya. penghormatan Nazi, bukan. Itu mah emang dia iseng aja. Cuman kan ya namanya netizen kan ya nontoninnya, Bener. wah ini konspirasi nih, dia bagian dari Hitler. Kagak anjir emang. Dan dia tahu itu tuh bakal jadi viral. Ya Dia jadi pastilah. menteri apa sih? Wah gue lupa lagi. Pokoknya menteri Jadi kan? menteri. Iya. Iya. Sebagai menteri Doge. Ah masa? Iya. Serius? Tapi bukan Dogecoin ya. Apa tuh? Department of Government Efficiency. Anjir, namanya bisa pas gitu ya? Bisa pak. Jangan-jangan emang bener-bener dia dari awal tuh udah tahu bre. Ya tapi memang tim sukses lah dia bro. Lah iyalah. Ya Suksesnya Trump. namanya Trump kan juga ya udah dia ngasih kursi aja, bagi-bagi kursi kan. Benar. Pas waktu kayaknya ada duitnya Elon juga sih harusnya tuh. Waktu kampanyenya Trump tuh. Iyalah pastilah. kan? Pastilah. Ya iya kan tim Iyalah. ses ya kan. Ya makanya dia dipilih akhirnya sebagai Ya, menteri kan. Dan memang di prediksi kedua Vincent, Hmm, kita juga sempat bilang apa tuh? bahwa ketika Trump menang, there is no fucking war, Ya, ya kan? ya, Dan itu terjadi lagi nih. Iya. Akhirnya gencatan senjata, bener, ya kan? bener. Trumpnya juga Iya, bilang iya. udah gencatan senjata kan akhirnya kan. Tapi memang ya dia juga nggak bisa menjamin apakah ke depannya tuh akan Akan terus seperti benar-benar itu. stop perangnya. Karena kan gini bre, kalau gencatan senjata mah udah berpuluh-puluh kali. benar Gitu. benar. Ya setidaknya ketika dia naik, setidaknya adalah walaupun ya mungkin ntar setahun atau 2 tahun ya adalah dia bisa membuat setidaknya masyarakat Palestina tuh beristirahat gitu. Iya, berdamai lah. Sejenak. Iya. Karena memang ya seperti yang kita lihat bahwa backgroundnya Trump itu tidak suka perang, sukanya perang dagang ya kan. Ya jadi akan hal itu juga yang akan dia lakukan Ya. sampai dengan saat ini. Nah, itu teman ngopi alasan kenapa kalian tuh harus dengerin konspirasi ngopi terus. Prediksi kita menjadi kenyataan Vincent. Prediksi kita Tidak pernah meleset ya. Iya. Dan reels kita juga tuh yang tentang perang dunia ketiga di TikTok bre. Itu juga lumayan viral tuh bre. Viral ya. Viral tuh bre. Bener. Lumayan. Jadi teman-teman juga harus nontonin juga tuh di TikTok ya. Ya main lah ke semua sosmed kita lah. Ada Iyalah. Instagram, ada TikTok. Ya, dan teman-teman yang udah nanyain membership sabar. Gua masih bergumul dengan kenyataan ya, sabar ya teman-teman ya. Jadi ditungguin aja. Iya. Ntar Ya bakal 2025 ini penuh dengan challenge lah intinya. Yoi. Gua kemarin Vincent Ah, setiap ketemu teman gua mendapatkan pertanyaan yang sama. apa tuh? Pertanyaannya adalah Bre infoloker nih. Terus tadi lu responnya kayak anjing, Respon emang gua, gua HR apa? Bre, gue bukan Lina Job Street. Gue bukan Lina Job Street. Gua nggak bayangin Lina Job Street sekarang lagi puyeng bre. Waduh. Puyeng banget itu. Itu applicants-nya kayaknya ratusan ribu Si kayaknya ya. Lina Job Street tuh ya, orang yang paling puyeng di dunia saat ini di tahun 2025 anjing. Iya berarti 2025 ini emang lagi Gokil bre. Se-chaos Lagi itu ya. gokil. Gua rata-rata teman-teman yang gua berkabaran sama gue juga rata-rata nganggur cuy. Gitu bre. 2025. Terus terakhir juga ada salah satu YouTuber terkenal yang sipit yang ngomongin kripto juga, bilang 2025 gelap. Ya gitulah pokoknya bre. Kita sebut saja inisialnya Nah, siapa Timothy. Itu nama ya. Itu nama coy. Iya. Ya itulah dia. Jadi ya nggak tahu lah ya ke depannya seperti apa. Tapi yang satu hal yang pasti bre, mungkin ini jadi encouragement juga teman-teman buat teman-teman ya. Meskipun dengan segala macam Keterbatasan bentuk ya. keterbatasan yang ada sekarang ya kan, tetap satu. Apalagi kalau di dalam kekristenan tuh kita tuh diajarin untuk selalu bersukacita bre. Yes. Itu bre. Walaupun hati menangis. Menambahkan gue selain bersukacita berharap lah. Ya. Karena ya lu mau berharap sama siapa lagi kalau bukan sama Tuhan. Itu dia. Hold on tight bro, this ride is a fucking wild one. Yes, keren ya. Jadi hold on ya buat teman-teman, stay strong dan tetap dengerin konspirasi ngopi. Yes. Langsung aja bre, kita masuk ke dalam episode kita kali ini yang akan membahas tentang Vlad Dracula. Vlad Dracula. Anjay. Nah, sebelum kita masuk ke dalam episode ini, sebelum kita ngebahas lebih jauh, gue pengen denger insight lu dulu nih bre, tentang Dracula ini sendiri. Ketika lu denger nama Dracula, Dracula ya. yang kebayang sama lu tuh siapa dan sosok seperti apa bre? Oke, sebagai orang awam gitu ya. Ya gue cuma tahu Dracula tuh sesosok semacam vampir, Ya, vampir. ya kan? Semacam vampir yang menggunakan tuxedo
gitu kan. Bener lagi pakai tuxedo. Iya kan? Ya memang Bajingan. makanannya darah. Iya kan, Gitu. minum darah ya, Iya. vampir ya. Gue tambahkan lagi kalau di Twilight ya tokoh-tokohnya tuh terkenal dengan Aduh, siapa tuh namanya? Edward fisik Cullen. yang fisik Edward yang Cullen. rupawan lah. Iya, ganteng. Tampan. Ganteng-ganteng vampir. Iya. Kalau Itu. kayak gua kayak nggak cocok jadi vampir nih. Iya kan? Cocoknya jadi serigala. Aduh, cocoknya jadi rentenir ya. Nah gitu teman-teman. Jadi itu kan yang kita bayangkan Bre selama ini. Dan itulah yang dipertontonkan oleh pop kultur ya, terutama di film-film barat. Dan yang juga diperkenalkan oleh novel karya Bram Stoker tentang Dracula. Dulu juga gue waktu kecil juga nontonin Dracula. Ini sosok yang menyeramkan, monster, tapi nggak disangka-sangka Bre. Dan hal ini juga gue temukan ketika sekitar SMA mungkin ya Bre ya. Jadi ternyata dia ini sebenarnya tokoh sejarah Bre. Oke. Panglima perang. Panglima perang yang prince yang berasal dari Wallachia. Dan real tokonya ada. Dari mana? Sorry. Wallachia. Wallachia itu negara mana? Sekarang dikenal sebagai Rumania modern. Dulu gue memang pernah nonton ya filmnya itu di bioskop Bre. Dan secara sinematografi dan bla bla blanya cukup fan service, menggambarkan kejadian Vlad Dracul secara nyata, bener-bener apa yang kita baca sekarang ya. Tapi gak seseru ketika pas gue ngeriset ini Bre. Seru banget cu. Gue demen tuh sama taktik politiknya si Dracula ini juga. Intrik dan drama di dalam sininya tuh seru banget gitu Bre. Jauh lebih gila ternyata ya. Sosoknya nggak seperti yang kayak di vampir yang kita tonton di film-film ya sebenarnya. Cuman apa yang dia lakukan itu lebih menyeramkan Bre dibandingkan vampir-vampir yang ada. Real ini. Lebih gila ya. Lebih gila. Gore to the max level anjir. Anjir, level udah Dan- gore ya. Dan ini bukan fantasi loh. Ini fakta sejarah dan ada yang mencatat. gitu loh. Dimana dia itu orang tuh disate Bre. Terus ditancepin di tanah. Itu 2.000 pasukan Ottoman. Anjing. 20 Ottoman sorry. Turki. Iya, 20.000 pasukan Ottoman ditusuk dari pantat ke kerongkongan. What the fuck? Dipajang, dibarisin. Dan itu real, dicatat. Man, This fucking crazy sih. fucking crazy. But he is a great general. Bener-bener bagus banget taktiknya segala macam. Dan ini ketika gue ngeriset ini juga wah anjing seru banget hidupnya. Dari awal dia lahir sampai dia meninggal. Langsung aja buat temen ngopi, stay tune terus karena lu pasti akan merinding nih. Yoi, Pertajam analisa lu. berkuat dengan Cocok cocok logi. Inilah dia kisah menakjubkan dari sang legenda paling berdarah, Dracula. Pertama, di latar belakangnya kita harus tahu dulu nih Bre, latar belakang dari Vlad Dracul atau Vlad Tepes atau yang dikenal juga sebagai Vlad the Impaler. Ya. Dia ini adalah seorang pangeran Bre dari Wallachia yang lahir sekitar tahun 1428 dan 1431 di Sigiswara, Transilvania. Anak dari Vlad Dracul II, dia dilahirkan di masa konflik atau perang besar antara kerajaan-kerajaan Kristen Eropa Tengah dengan Kesultanan Turki Ottoman yang bertekad untuk menguasai Eropa ketika itu. Oke. Wallachia merupakan suatu kerajaan yang terletak di wilayah Rumania modern. Pada masanya, Wallachia ini diapit oleh dua kerajaan besar yang sedang berseteru, Kerajaan Hungaria di sebelah utara dan Kesultanan Turki Ottoman di sebelah selatan. Oke. Yang membuat kebijakan serta kondisi politik Wallachia ketika itu bergantung dengan dua kerajaan besar ini Bre. Meskipun Wallachia merupakan kerajaan yang memiliki otonomi penuh dan berdiri sendiri, Wallachia memiliki perjanjian aliansi tidak terikat dengan kerajaan-kerajaan Kristen di Eropa. Terutama dia juga punya ikatan khusus dengan kerajaan Hungaria sebagai kerajaan Kristen Katolik Roma terbesar ketika itu di Eropa Tengah, di bawah Kekaisaran Romawi Suci. Vlad III atau Vlad Dracula dilahirkan di keluarga bangsawan aristokrat Wallachia yang dikenal dengan istilah boyar, yaitu gelar bangsawan feodal bagi anggota kelas tertinggi di beberapa negara Eropa Tengah dan Timur seperti di Rusia, Bulgaria, Moldavia, Wallachia, dan Lithuania. Vlad dibesarkan dengan kepercayaan Kristen Ortodoks dan diajari juga tentang Roma Katolik karena influence Hungaria terhadap ayahnya.
Struktur sosial masyarakat Wallachia sebenarnya sangat simpel, di mana di situ ada para petani biasa yang diperintah oleh para boyar, dan di atasnya ada para pangeran atau para voivod. Nah, di antara para voivod akan dipilih seorang pemimpin tertinggi atau ruler yang legitimasi kekuasaannya harus berasal dari garis keturunan murni Basarab the First atau Basarab the Founder, seorang voivod dari Wallachia yang memerintah dari tahun 1270 hingga 1351. Dan dia juga merupakan kakek dari Vlad Dracul ketiga. Di dalam keluarga bangsawan Wallachia ini sering terjadi perpecahan dan perang saudara memperebutkan hak waris tahta ruler of Wallachia, di mana terdapat dua faksi atau klan yang bersitegang, yaitu House of Draculesti dan House of Danesti. Nah, Vlad Dracul ini merupakan keturunan murni klan Draculesti, di mana House of Danesti adalah klan yang isinya anak-anak tidak resmi atau bastard sons dari Basarab. Nah, untuk mengenal lebih jauh sosok Vlad Dracul ini, kita harus tahu sepak terjang dari bapaknya, yaitu Vlad Dracul kedua. Karena aksi dan keputusan yang diambilnya akan berdampak besar kepada karakter dan apa saja yang akan dilakukan Vlad Dracul the Third, anaknya di masa depan. Nah, Vlad Dracul kedua ini merupakan seorang voivod atau penguasa Wallachia yang memerintah dari tahun 1436 sampai 1447. Ia adalah pemimpin Wallachia yang terkenal di masa itu dan memiliki relasi dan pengaruh yang cukup kuat di kerajaan Eropa Tengah, khususnya dengan kerajaan Hungaria yang merupakan kerajaan Katolik Roma terbesar di Eropa Tengah pada masa itu. Dracul sendiri, nama Dracul sendiri ini adalah sebuah nama gelar bangsawan yang berarti Draco atau Dragon atau naga, yang diambil dari The Order of the Dragon, sebuah chivalric order atau ordo kesatria Katolik yang didirikan oleh Sigismund of Luxembourg, Kaisar Romawi Suci dan Raja dari Hungaria pada tahun 1408. Di mana tujuan utama pembentukan The Order of the Dragon ialah untuk melindungi dan menjaga kerajaan-kerajaan Kristen Eropa Tengah dari ekspansi Kesultanan Turki Ottoman, which is Kesultanan Turki Ottoman adalah kerajaan Islam. Iya. Seperti itu. Nah, Vlad Dracul kedua yang merupakan kerabat dekat serta sekutu Sigismund of Luxembourg dinobatkan menjadi anggota Order of the Dragon sekitar tahun 1431 sebagai bagian dari upaya mempertahankan perbatasan Kristen Eropa melawan ekspansi Kesultanan Utsmaniyah atau Ottoman. Nah, gelar Dracul sendiri ini disematkan menjadi nama yang kemudian diwariskan ke anaknya menjadi Dracula. Artinya anak dari Dracul gitu. I see. Yang juga disematkan di dalam nama klannya, Draculesti. Seperti itu, Bre. Iya, jadi Vlad Dracul ini sebenarnya nama klan lah ya. Nama klan. Jadi diturunkan turun temurun tuh. Turun temurun. Marganya Dracul ini kan Draculesti, yang bersiteru dengan marganya yang lain, klan yang lain, klan Danesti namanya, kayak gitu. Oh, bersiteru mereka akhirnya. Bersiteru di dalam satu kerajaan Wallachia, mereka tuh ada dua klan yang saling bersiteru memperebutkan tahta kerajaan, kayak gitu. Dan gila, selama sepanjang cerita ini kita akan selalu mendengar cerita tentang kudeta, Bre. Kudeta terus. Iya, zaman kerajaan sih. Iya, zaman kerajaan. Waktu itu ya masih barbar lah, kayak gitu. Nah, perlu diketahui, Bre, tadi tentang Kekaisaran Romawi Suci yang tadi gue sebut itu sebenarnya nggak sama dengan Kekaisaran Romawi kuno. Dia ini lebih merupakan konfederasi feodal di Eropa Tengah yang berpusat di wilayah Jerman dan Italia Utara, Bre. Sedangkan Kekaisaran Romawi kuno yang terbagi menjadi Romawi Barat dan Timur itu tuh sebenarnya udah runtuh pada tahun 476 sebelumnya. Nah, Holy Roman Emperor sendiri bukan pewaris langsung Kaisar Romawi Barat, tetapi lebih dianggap sebagai penerus ideologisnya. Nah, Kekaisaran Romawi Suci itu pertama kali didirikan oleh Charlemagne atau Karel yang Agung pada tahun 800 ketika Paus Leo III menobatkannya sebagai Kaisar Romawi untuk menghidupkan kembali kejayaan Romawi yang kemudian bertahan hingga tahun 1806 ketika Kaisar Franz II membubarkannya setelah tekanan dari Napoleon. Jadi tadi bokapnya Dracula temenannya sama Kaisar Romawi Suci. Gitu. Okay. Jadi dia ya dapat privilege lah untuk jadi anggota Order of the Dragon sebagai pelindung kerajaan Kristen ketika itu. Berarti dia juga punya akses langsung ke paus lah ya. Yes, kurang lebih seperti itu. Karena emang temenannya sama high profile people gitu, from the Catholic Church gitu. Yang which is sebenarnya mereka Kristen Orthodox. Yes. Si orang Romania ini gitu, orang-orang Wallachia ini gitu. Nah, sebagai seorang penguasa atau ruler kerajaan kecil yang diapit oleh dua kerajaan besar. Nah, ini bangsatnya nih, Bre.
Di utaranya itu kan ada Hungaria dan di selatannya itu kan Kesultanan Ottoman. Vlad II nih harus menjaga relasi dengan dua kekuatan besar itu di utara dan selatan untuk menjaga wilayah dan rakyatnya selalu aman. Oke. Dimana dalam beberapa kondisi dia kadang harus berpihak pada Kesultanan Ottoman, kadang juga dia berpihak juga kepada Hungaria. Kerajaan Hungaria. Pokoknya politik main aman dah, bre, kayak gitu. Dia juga rutin berkunjung dan memberikan persembahan upeti baik kepada Raja Hungaria maupun Sultan Ottoman. Nah, pada suatu ketika nih, bre, Vlad II melakukan perjalanan bilateral ke selatan, yaitu ke ibu kota kerajaan Utsmaniyah, Edirne, untuk melakukan diplomasi dengan penguasa Utsmaniyah ketika itu, Sultan Murad II. Dalam kunjungan diplomasi tersebut, Vlad II berjanji untuk membayar upeti tahunan kepada Sultan Ottoman dan siap memberi support militer dalam aksi penyerangan selanjutnya terhadap Hungaria. Hal ini terlihat seperti tindakan pengecut yang bertentangan dengan sumpah setia ordonya untuk melindungi kerajaan Kristen. Tapi itulah realitas kondisi yang terjadi sebagai seorang pemimpin Wallachia yang adalah kerajaan kecil yang berada di tengah-tengah wilayah konflik dua kekuatan besar. Demi mempertahankan wilayahnya, dia harus berdiplomasi dan berpolitik dua kaki dengan cerdik. Namun Vlad II tidak menyadari bahwa keputusannya dan tindakannya ini yang nantinya akan membuahkan akhir yang tragis bagi dirinya sendiri. Nah, setelah supportnya terhadap Kesultanan Utsmaniyah dalam penyerangan Hungaria di kota Transilvania, Vlad Dracul II kemudian dikunjungi oleh salah satu bangsawan tinggi, voivod dari Hungaria, yang terkenal bernama John Hunyadi. Oke. Nah, John Hunyadi adalah salah satu voivod terkuat, terkenal dari Hungaria dan merupakan sosok pemimpin ujung tombak dalam memerangi invasi Ottoman di berbagai wilayah Eropa Tengah, yang kelak akan menjadi sekutu setia bagi anaknya, Vlad Impaler atau Vlad ketiga. Kemudian pada tahun 1440, Hunyadi secara resmi mengambil wilayah kerajaan Wallachia di bawah kontrol kerajaan Hungaria dan menuntut janji setia dari Vlad II untuk tidak mengkhianati sumpah Order of the Dragon, di mana sumpah Order of the Dragon kan melindungi kerajaan Kristen kan, seperti itu. Oke, sorry gue potong. Tadi kan lo infonya adalah si kerajaan Wallachia ini kan diapit oleh dua kekuatan, Betul. Hungaria sama Ottoman. Betul. Tapi dia sempat menjadi dua mata-mata nih. Dua kaki. Iya, mata-matanya si Ottoman dan mata-matanya si Hungaria. Iya kan? Iya. Nah, sebenarnya kalau by blood, mereka tuh harusnya pro kemana? Secara konstitusional dan secara kerajaan dia harusnya berpihak kepada Hungaria. Oke. Iya dong, dia kan kerajaan Iya. Kristen juga. Gitu loh. Tapi dia malah sempat berpihak kepada Ottoman. Nah, karena dia ngerasa beberapa kali tuh diserang mulu sama kerajaan Ottoman yang membuat tuh petani-petaninya tuh pada hancur lah pokoknya. Oke. Babak belur gitu. Ya kan Kayak berarti gitu. situasinya tuh mirip seperti Ukraine ya. Ukraine kan bener-bener. diapit oleh dua tuh. Iya. NATO dan Rusia. Iya. Tapi sebenarnya dia by blood harusnya ke Rusia. Betul. Tapi Kurang dia lebih lebih kayak pilih si NATO. gitu. Iya, I kurang see, lebih I kayak see. gitu. Mirip ya? Nah, ini kan tadi sudah sempet dia join sama Turkish Ottoman. Tapi kenapa dia tiba-tiba langsung beralih ke Hungaria lagi? Ya itu tadi si John Hunyadi datang ke kerajaannya, lu ngapa lu jadi Oke. ikut-ikutan ke sono, kata dia gitu kan. Secara kan dia pernah dilantik sebagai Order of the Dragon. Dia kan punya sumpah Iya. gitu. Jadi ya dituntutlah sama John Hunyadi ketika itu. Oke. Karena dilihat Vlad kedua ini juga tidak memiliki opsi lain. Karena sebenarnya bre, Wallachia tuh wilayahnya kecil banget bre, dibanding sama Hungaria. Hungaria itu adalah kerajaan Kristen terbesar ketika itu di Eropa Tengah. Oke. Jadi wilayahnya itu luas gitu dan besar dan pasukannya gede-gede gitu. Iya, jauh lebih banyak lah. Apalagi yang punya emperor dari Romawi ketika itu. Oke. Bisa dibayangkan kan kekuatannya seperti apa. Didatengin sama John Hunyadi yang which is dia adalah jenderal besar ketika itu. Kicep juga Vlad Dracul kedua. Oh iya siap bos, iya aja udah gitu kan. Nah jadi pada invasi penyerangan Ottoman yang selanjutnya ke Transilvania, Vlad Dracul kedua akhirnya memilih untuk berpihak pada Hungaria dan mensupport penuh John Hunyadi sehingga membuat pasukan Ottoman terpukul mundur dan kalah. Kayak gitu. Oke. Karena hal itu, pada tahun 1442 Sultan Murad kedua memanggil Vlad kedua untuk datang menghadap ke Edirne dan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Maka berangkatlah ia menuju ke Edirne mengajak dua orang putranya, Vlad III dan adiknya. Dan di sana Vlad II bersama kedua anaknya langsung ditangkap bre.
dan dipenjarakan oleh sang sultan. Akhirnya Vlad oke. II mendekam di penjara bersama kedua putranya, yaitu Vlad III yang kira-kira sedang berusia 14 tahun ketika itu, dan Radu adiknya ketika itu berumur 7 tahun. Jadi dia dipanggil bre, Iya, kayak dijebak lah ya. dijebak karena ngerasa nih orang ngaco nih, maksudnya Iya, cuman iya. janji doang ya kan, akhirnya dipenjarain. Bodoh sih tapi. Iya, kenapa dia berangkat ya? Iya, Iya itu kan ya? like apalagi dia seorang raja, sebodoh itu sih. lucu, agak lucu ini bokapnya si Vlad. Tapi itulah kenyataan yang terjadi. Nah, karena absennya pemerintahan di Walahia ketika itu, maka putra tertua Vlad II dari klan Draculesti yang bernama Mircea II naik tahta menggantikan ayahnya yang kemudian dengan cepat diambil alih kekuasaannya oleh sepupunya dari klan Danesti, Basarab II, lewat bantuan dari John Hunyadi. Jadi kan John Hunyadi ngeliat kesempatan tuh bre, ini tanah kosong udah gua taruh di situ, pemerintah boneka lah di situ. Iya. Basarab II. Sekitar setahun kemudian Vlad II akhirnya dibebaskan oleh Kesultanan Ottoman dengan syarat bahwa kedua anaknya itu harus tinggal bre, dan menetap di Istana Sultan sebagai jaminan agar Vlad II tetap setia kepada sang sultan. Maka pulanglah Vlad II ke kampung halamannya untuk mengklaim tahta kekuasaan Walahia yang lalu disambut baik oleh para boyar dan rakyatnya, dan dia kembali menjadi penguasa Walahia yang sah. Nah, maka tinggallah dua orang putra Walahia, Vlad Tepes dan adiknya Radu, selama kurang lebih 5 tahun lamanya. Di sini kita tahu bahwa Vlad Tepes yang kelak akan menjadi musuh terbesar kerajaan Ottoman ternyata dibesarkan dan diedukasi dan dilatih oleh musuh. Wow. Gitu bre. Keren sih itu. Keren ya. Oke, dimulai tahun 1442, dimulailah hari-hari Vlad Dracul III bersama Radu adiknya tinggal di Istana Sultan sebagai anak angkat dari Sultan Murad II. Di sana, Vlad remaja berlatih menjadi kesatria, di mana dia diajarkan untuk bertarung dengan pedang, dengan panah dan tombak. Salah satu keahliannya yang paling menonjol adalah keahliannya dalam berkuda. Di sana dia juga belajar bahasa Italia, Prancis, Hungaria, dan terutama bahasa Latin sebagai bahasa diplomasi internasional ketika itu. Vlad dan Radu dipersiapkan dan diberi pendidikan untuk menjadi pangeran ketika mereka sudah berada di umur yang matang. Jadi kan sebelum tinggal di Istana Sultan, Vlad dan Radu ini kan kita tahu tadi dibesarkan di keluarga Kristen Ortodoks yang juga diajarin juga tentang Katolik ya, which is itu ada hubungannya dengan Raja Hungaria. Nah, di Istana Sultan, Vlad diajarkan juga tentang Islam. Oke. Namun meskipun begitu, ia tidak dikonversi untuk menjadi Islam. Ini menariknya bre, karena menurut Sultan justru kalau Vlad convert ke Islam itu akan jadi tindakan yang counterproduktif. Oke. Karena memang intensinya sang Sultan Ottoman ini justru ingin memproduce pangeran Kristen yang jinak untuk menyebarkan prinsipal atau menjalankan tugasnya demi kepentingan Kesultanan Ottoman gitu. I see. Jadi dia supaya si bangsanya dia menurutlah secara loyal. Kayak bikin prince boneka gitu loh bro. Iya. Di sana Vlad tinggal bersama anak-anak sultan lain, salah satunya Mehmed II yang sedikit lebih muda dari Vlad, yang kelak nantinya akan menjadi rival abadi dari sang Vlad the Impaler. Meskipun hidup enak sebagai seorang anak sultan, Vlad sering dibully oleh saudara-saudara dan pegawai istana karena statusnya pada saat itu. Vlad sering mendapat hukuman cambuk dan treatment pendidikan yang cukup keras. Ini memberi impact yang cukup membekas bagi keadaan emosional Vlad muda. Berbanding memberikan impact tadi kan. Ya udah deh, kayak berbanding terbalik dengan adik kandungnya Radu yang dimanja dan diperlakukan lebih soft oleh sang sultan. Bahkan orang-orang istana memanggilnya Radu the Handsome dan menjadi kesayangan Sultan Murad II. Nah, hal ini membuat sebuah jembatan dalam relationship antara kedua abang adik ini, di mana kelak mereka akan menjadi musuh karena Vlad lebih memilih berpihak pada Wallachia dan Hungaria, sedangkan adiknya Radu sepenuhnya setia kepada Utsmaniyah. Kemudian pada musim panas tahun 1447, which is 5 tahun berlalu ya, Vlad II Dracul datang ke istana kesultanan untuk bernegosiasi dengan Sultan Murad II, meminta untuk membebaskan kedua anaknya. Vlad II dan Murad II pun menyetujui sebuah perjanjian yang semakin mempererat hubungan keduanya. Hal ini membuat John Hunyadi
sang voivod Hungaria menjadi gusar dan khawatir Wallachia akan dicaplok oleh Sultan Murad II. Maka Hunyadi bertekad untuk mengambil alih tahta Wallachia dan menggantinya dengan kandidat yang lebih pro kepada Hungaria. Maka akhirnya John Hunyadi melakukan strategi intelijen dan propaganda terhadap para boyar dari klan dinasti untuk meminta dukungan supaya Vlad II digulingkan. Upaya Hunyadi pun berhasil, di mana terjadi pemberontakan dinasti klan yang berhasil mengepung istana Wallachia. Para pemberontak pun akhirnya menangkap dan membunuh anak tertua dari Vlad II, Mircea II, dengan cara mencolok matanya menggunakan besi panas lalu menguburnya hidup-hidup. Vlad II yang panik akhirnya kabur untuk menyelamatkan diri ke selatan ke arah perbatasan Turki, berharap pertolongan dari tentara Turki. Namun berhasil ditangkap sebelum mencapai perbatasan lalu kemudian dibunuh oleh keponakannya Vladislav II dari klan dinasti. John Hunyadi akhirnya pun memberi reward kepada klan dinasti yang pro Hungaria dan mengangkat Vladislav II sebagai ruler yang sah atas Wallachia. Nah, ada sebuah legenda yang mengatakan klan dinasti mengutus seseorang bernama Kazan untuk pergi ke istana Sultan Murad II di Edirne dengan membawa pedang dan kerah baju berdarah yang terdapat insignia The Order of the Dragon milik Vlad II yang sudah mati untuk diberikan kepada anaknya Vlad Dracul. Mendengar kabar kematian ayah dari abangnya yang tragis, Vlad Dracul bersumpah darah untuk membalas dendam dan berjanji membunuh Vladislav II of Dynasty dengan tangannya sendiri. Nah, tadi kan kita udah denger nih, Bre. Ternyata Vlad Dracula, bokapnya dan abangnya itu dibunuh. Ya, dikudeta lah ya. Dikudeta dari sepupunya, dari klan dinasti. Nah, akhirnya kan ada salah satu orang nih dari klan dinasti nganterin insignianya gitu kan kepada Vlad Dracula yang tinggal di Ottoman gitu. Dan kaget lah dia gitu kan. Dari situ muncul amarah dan dendam gitu kan. Seperti ada api dendam yang dia bawa gitu sampai dia nanti pergi dari Ottoman nantinya kayak gitu. Wow, amarahnya ya. Wah, amarahnya luar biasa. Vengeance of the Hungry Lion ya bisa dibilang ini. Kayak singa lepas nanti dia nih. Karena emang gila, Bre, yang bakal dilakukan nantinya. Nah, jadi pada awal tahun 1448 Sultan Murad II akhirnya melepas kepergian Vlad Dracula untuk pulang kembali ke Wallachia. Vlad Dracula muda yang kurang lebih baru berumur 20-an berangkat dari Edirne hanya bermodalkan sedikit uang. Dengan pasukan sedikit dan persenjataan yang seadanya, bertekad untuk mengklaim kembali hak tahta waris ayahnya sebagai ruler of Wallachia. Ini seperti terdengar ceroboh dan gegabah, di mana kondisinya Vlad Dracula sudah pergi meninggalkan Wallachia selama kurang lebih 6 tahun dan tidak memiliki relasi dan influence politik yang cukup kuat untuk merebut tahta Wallachia. Ini bisa dibayangkan, Bre, mental state seseorang yang baru saja kehilangan, Bre, dan mengalami pergumulan berat. Kacau itu pasti. Iya, apalagi masih muda. Umur 20 tahun. Iya, kata Rhoma Irama kan darah muda. Berangkat sendirian pulang ke Wallachia, bawa pasukan dikit. Iya, masih kepancing emosi itu. Belum lagi kepahitan yang terpumpuk, Bre, selama pendidikannya yang dia jalani di Turki ketika itu. Jadi ada sebuah api amarah dendam berwarna merah gelap yang membakar jubah panjangnya, yang mengiringi perjalanannya menelusuri hutan menuju ke Wallachia. Tapi tak disangka-sangka, Bre, Dewi Fortuna sedang berpihak kepada Vlad Dracula. Pada bulan Oktober 1448 terjadi sebuah clash antara tentara Hungaria John Hunyadi dengan tentara Ottoman di daratan Kosovo. Vladislav II mengerahkan seluruh pasukan militer Wallachia yang dibantu pasukan Jerman dan Bohemian ikut mensupport John Hunyadi dalam ekspansi dan penyerangan terhadap Ottoman. Pokoknya full power lah. Tapi nyatanya Ottoman tetap berhasil mempertahankan wilayahnya dan memukul mundur Vladislav II dan Hunyadi. Maka Vlad Dracula yang sedang dalam perjalanan akhirnya dengan sangat mudah masuk ke Wallachia karena kosong pertahanannya, Bre. Hanya dengan pasukan dan perlengkapan bekal seadanya pemberian dari Sultan Murad II, Vlad Dracula berhasil menduduki istana dan mengambil alih tahta. Namun kekuasaannya hanya bertahan selama 3 bulan. Cuma 3 bulan, Bre. Vladislav II bersama pasukan lengkapnya yang baru saja pulang dari pertempuran di Kosovo akhirnya dengan sangat mudah memukul mundur pasukan Vlad Dracula dan berhasil mengusir Vlad Dracula keluar dari Wallachia. Disinilah dendam kesumat Vlad Dracula terhadap Vladislav II semakin menjadi-jadi. Akhirnya dengan kegagalan Vlad Dracula terpaksa kembali ke Edirne untuk menyusun strategi demi mengalahkan Vladislav II dan dia tinggal di sana selama 3 tahun.
Lalu pada 3 Februari 1451 Sultan Murad II wafat, lalu segera digantikan oleh anak kandungnya Mehmed II yang naik menjadi Sultan Ottoman. Pada hari saat penobatan Mehmed II naik menjadi Sultan, Vladislav II, sepupu dari Vlad Dracula ketiga, hadir menjadi tamu penting kerajaan di mana keduanya bersepakat menjalin kerjasama dan berhubungan baik. Wow. Ini raja-raja Wallachia nih Iya. pindah-pindah mulu ya. Mereka tidak loyal lah. Nggak loyal ya bre ya. Nah perlu diketahui, Vlad Dracula memiliki hubungan masa lalu yang kurang baik dengan Sultan Mehmed II. Ditambah lagi aliansinya dengan Vladislav II. Vlad merasa hidupnya berada dalam ancaman karena ada desas-desus bahwa Sultan Mehmed II mengincar nyawanya, di mana sebenarnya Sultan Mehmed II ini adalah saudara tirinya dari Vlad Dracula, kayak gitu. Maka cabutlah dia ke tanah Moldavia, sebuah wilayah di timur Wallachia. Dari sinilah Vlad Dracula hidup berpindah-pindah dan terus melarikan diri dari kerajaan pasukan Ottoman dan Vladislav II. Selama berbulan-bulan dia terus melarikan diri ke berbagai tempat di Transilvania dan berbagai wilayah Ottoman. Di Moldavia akhirnya dia disambut baik oleh para bangsawan setempat dan menikah dengan putri Raja Bolivia, Khyachna. Hal ini berarti Vlad III memiliki hubungan erat dengan Moldavia melalui pernikahan yang memperkuat aliansinya dengan Stefan, iparnya, yang akan menjadi penguasa Moldavia di masa depan. Kelak dikenal sebagai Stefan the Great. Di Moldavia, Vlad membantu Bogdan II dan Stefan dalam memerangi invasi Polandia. Pada Oktober 1451, Bogdan II dibunuh oleh saudara kandungnya dan Polandia berhasil menduduki Moldavia. Vlad bersama dengan Stefan melarikan diri ke Transilvania, ke tanah Hungaria untuk mencari perlindungan di sana. Di tanah Hungaria pun dia juga diincar oleh sang penguasa Hungaria, John Hunyadi, yang sangat ingin bertemu dengan Dracula karena ia memiliki visi untuk menjadikan Dracula sebagai pengganti Vladislav II yang sudah membelot dari Hungaria. Vlad dan Stefan yang sedang melarikan diri pun akhirnya dikepung oleh pasukan Hunyadi di Fagaras, perbatasan Hungaria dan Wallachia, dengan paksa dibawa ke ibu kota Hungaria di kota Buda untuk menghadiri pelantikan Raja Hungaria yang baru, Ladislaus kelima. Vlad Dracula dipaksa untuk bersumpah setia kepada Hungaria dan John Hunyadi berjanji akan membantu Dracula untuk membalaskan dendamnya. Nah di sini Dracula nggak tahu bahwa Hunyadi juga yang menjadi dalang dalam pembunuhan bapaknya dan abangnya. Merasa visinya sejalan dengan Hunyadi, maka Dracula memutuskan untuk bersumpah setia kepada raja. Maka dari situlah King of Hungary mendelegasikan kepemimpinan Order of the Dragon kepada Vlad III sebagai Dracula III dan memberikannya sebuah kastil di tanah Transilvania, di mana dia akan memimpin pasukan Hungaria mengambil alih tata penguasa Wallachia. Lalu pada Mei 1453, Sultan Ottoman Mehmed II yang ketika itu berumur 21 tahun berhasil menduduki dan menguasai Konstantinopel. Which is Konstantinopel itu gede banget. Itu kerajaan Kristen tergede ketika itu bisa dibilang. Dan berhasil dikuasai oleh anak umur 21 tahun. Gila sih. Gitu. Dari sejak itulah Sultan Mehmed II dikenal dengan julukan The Conqueror. Dengan penuh ambisi, dia kembali melebarkan ekspansinya ke tanah Wallachia hingga Hungaria. Lalu pada April 1456, Vladislav II ditemani oleh Sultan Mehmed II The Conqueror menghadiri meeting dengan John Hunyadi di perbatasan Hungaria di kota Belgrade, di mana hasil akhir meeting tersebut gagal mencapai kesepakatan dan Vladislav II, penguasa Wallachia, menyatakan pemberontakan terhadap Hungaria. Disitulah Hunyadi memutuskan untuk mengeluarkan kartu turfnya, yaitu Sang Dracula. Hunyadi memberikan full support kepada Dracula untuk mengambil alih tahta Wallachia. Maka pada Juni 1456 berangkatlah Dracula bersama pasukan boyar Wallachia yang terusir bersama pasukan Hungaria dari John Hunyadi ke pegunungan Karpatian di wilayah Bren untuk melancarkan serangan full power terhadap Wallachia dan memenggal kepala Vladislav II. Ini yang serunya, bre. Kemudian Vlad Dracula III berusaha mengumpulkan dukungan sebanyak-banyaknya dari para boyar dari klan Draculesti Wallachia yang kontra dengan pemerintahan Vladislav II dari hasil kunjungannya ke wilayah-wilayah di Wallachia. Dan dalam hitungan bulan saja dia berhasil mengumpulkan dukungan yang cukup kuat hingga akhirnya Dracula ketiga mengalahkan pasukan Vladislav II di Targoviste, which is ibu kota Wallachia. Vladislav yang sudah tersudut sedang menunggu ajalnya datang menjemput. Namun di tengah kerumunan pasukan bersenjata ini, Dracula berdiri memanggil keluar Vladislav dari tempat persembunyiannya, lalu memberikannya sebuah tawaran, yaitu duel single combat 1 lawan 1 hingga mati. Wow. Ini dramatis banget ya. Iya. Dan yang menang akan mendapatkan seluruh tanah Wallachia.
Nah perlu diketahui, nih posisinya Dracula tuh udah menang cuy. Yeah. Udah menang dalam posisi 2 army yang lagi nontonin. Dan boyar-boyar yang ngikut Dracula ketika itu ngapain cuy gitu. Iya, karena lo membuat semuanya jadi nggak pasti. Jadi sia-sia dong. Kalau gue jadi boyar Dracula, lu kalah awas lu ya anjing gitu. Iya gak dong? Mati nih kita semua gitu. Iya, tapi itu menunjukkan bahwa Dracula sendiri memiliki kepercayaan diri yang sangat tinggi bahwa gue bukan lagi 99% menang, tapi 100% gue menang. Itu. Dan benefit yang akan dia dapatkan ketika dia berhasil mengalahkan si Vladislav, Betul. orang-orang yang pro Vladislav akan jadi pro ke dia karena Betul. anjrit, ini kuat banget nih orang. Secara politis ada benefitnya. Iya, besar banget itu Besar benefitnya banget juga. benefitnya. Bener dan bener banget. Sebenarnya kan tadi dibilang kan Dracula tuh bisa aja langsung nyuruh pasukannya untuk membunuh Vladislav langsung di situ kan, atau nangkap dia dan mengeksekusinya daripada dia mempertaruhkan nyawanya dalam combat yang beresiko ini dan menggagalkan misi hidupnya gitu. Tapi sejauh yang Dracula concern bahwa kehormatan itu diraih kata dia, bukan diberikan atau diturunkan. Dan Dracula pun sudah sering membayangkan, menunggu-nunggu momen ini bre sebenarnya. Secara Vladislav itu anjing, itu kayaknya setiap malam dia ngimpiin Iya. hal itu, di mana momen dia menggal kepalanya itu udah emang hari itu ditunggu banget sama dia. Karena gitu. dendamnya itu ya. Oh gila, itu udah diubun-ubun itu kayak gitu. Akhirnya emang selama tahunan hidupnya emang dia udah berlatih untuk di momen ini gitu loh. Ini momen of his life gila gitu loh. Kayak gitu. Akhirnya dalam pertarungan man to man ini yang dia lakukan juga sekaligus memberikan penekanan bahwa dia ingin memberikan sebuah message kepada para boyar bahwa Tuhan tuh ada beserta gua gitu loh. Dia bilang gitu. Dan sekaligus menjadi bold statement seperti yang tadi lo bilang, betul, kepada para boyar Wallachia bahwa dia bukanlah orang lemah dan bahwa dia adalah seorang warrior dan pejuang, bukan seorang politician yang takut tangannya kotor oleh darah musuhnya gitu. Disitulah Dracula di depan seluruh boyar yang menonton menang dalam duel dan memenggal kepala Vladislav kedua. Ini epic banget, ini pertempuran gokil sih. Itu kalau difilmin luar biasa sih ya. Ada filmnya. Pasti ada filmnya ya. Ada filmnya Dracula Untold Story. Ada. Kayak gitu. Nah, setelah berhasil membalaskan dendam ayah dan abangnya ini, kini Wallachia pun menjadi milik Dracula ketiga sepenuhnya. Dengan support penuh dari Hunyadi dan Hungaria. Satu hal berlalu dan ancaman lain pun datang, bre. Setelah dia akhirnya belum dilantik ya. Ini belum dilantik nih, tapi Sultan Mehmed kedua yang mendengar kabar berita kemenangan Vlad Dracul langsung gerak dia. Langsung mengerahkan pasukan dia. Bener, mengerahkan pasukannya untuk menyerang kota Belgrade, kotanya Hungaria tapi ya, gitu. Nah, pasukan John Hunyadi yang sudah tahu akan penyerangan ini pun udah ready tuh, udah bersiap dengan segala kemungkinan tentang penyerangan ini. Maka Vlad Dracul yang sudah bersumpah setia terhadap Hungaria menarik seluruh pasukannya dari kastil di Transilvania ke Belgrade membantu Hunyadi dalam pertempuran, dan akhirnya kemenangan besar berpihak kepada Hungaria dan Wallachia. Lu bre, ada satu hal penting yang harus gue garis bawahi di sini. Dia adalah satu-satunya pemimpin Wallachia yang konsisten dari awal sampai akhir, nggak pindah-pindah. Loyal. Anjing loyal bacu. Sekali sama Hungaria udah. Beda sama bapaknya, beda sama sepupunya, sama yang lain beda. Iya. Beda di goyang dikit pindah, digoyang dikit pindah. Dia doang ya. Berarti dia memiliki kepribadian yang kuat lah. Kuat, loyal Iya, banget gitu. Akhirnya ya udah dia bantuin Hunyadi di Hungaria, dan akhirnya Sultan Mehmed kedua menarik mundur pasukannya kembali ke Sofia dalam kegagalan, kalah bre akhirnya. Dan dalam kemarahannya dan dia mengeksekusi para jenderal-jenderalnya, dan sejak saat itu dalam waktu yang cukup lama Ottoman atau kerajaan Utsmaniyah tidak menyerang Wallachia dan Hungaria lagi sejak saat itu. Tapi dari berita kemenangan ini ada berita duka cita juga bre. John Hunyadi malah meninggal dunia terkena penyakit yang sedang mewabah di Eropa Tengah kala itu. Merupakan suatu kehilangan yang besar bagi Hungaria, dan demikian pula Dracula kehilangan sosok mentor dan sekutu terkuatnya. Kemudian pada Agustus 1456 Dracula secara resmi dinobatkan menjadi pemimpin sah Wallachia oleh High Boyar Council of Wallachia dan dithabiskan di Katedral Targoviste dengan gelar Prince Vlad
son of Vlad the Great, sovereign and ruler of Anglo-Wallachia, and the Duchess of Amlas and Varagas. Maka dimulailah karir politik Dracula sebagai voivod, penguasa sah dari Wallachia. Gokil, gelarnya gila, banyak Gokil banget. Ya? Banyak banget ya. Emang kayaknya orang-orang Gelarnya. penting zaman itu banyak, Bre. SH, Gelarnya MH panjang. gitu ya. Iya, gelarnya panjang, parah. SH, MH, SSI. Gokil. Nah, jadi ini seru banget, Bre. Ini aja baru pertengahan nih. Kita nyeritain Dracula bisa sampai ke tahtanya ketika saat itu, dan kita bisa melihat sama sekali bukan privilege. Walaupun ya dia anak raja memang, tapi itu bukan privilege gitu loh. Ya seperti yang dia bilang, kehormatan itu diraih. Itu. Dan dia menuju titik itu gila berdarah-darah, Cuk. Bener. Gitu. Perjuangannya gak sebentar lah ya. Buset, panjang dan gila, Bre. Sampai harus mempertaruhkan nyawanya gitu loh. Itulah prosesnya. Prosesnya panjang, tidak mudah. Gitu. Tidak mudah gitu. Akhirnya disinilah transformasinya menjadi seorang penguasa yang nggak tirani juga tapi kejam dan mengis, Bre, di sini. Dia bertransformasi menjadi monster Eropa ketika itu. Kejam dan mengis terhadap musuhnya. Nah, di sini dia menjadi seorang impaler. Kabar dilantiknya Vlad Dracul the Third langsung menyebar ke antero Eropa, baik Eropa Tengah maupun Eropa Timur. Nah, lanjut iparnya tuh Stefan the Great akhirnya meminta bantuan Vlad Dracul III untuk merebut tata Moldavia yang tadi dikudeta kan, dan balaskan dendam kepada pamannya yang telah membunuh ayahnya Bogdan II. Maka berangkatlah Dracul and Stefan ke Moldavia, dan iparnya pun berhasil menjadi penguasa Moldavia dengan gelar Stefan the Great. Hal ini memperkuat politik aliansinya yang semakin kuat antara Hungaria, Wallachia, dan Moldavia. Dengan begitu Sultan Mehmed II pun melakukan kesepakatan dengan Dracula nih untuk tidak lagi menginvasi dan mengganggu wilayah Wallachia dan mengakui kedaulatan Wallachia secara penuh serta membebaskan Wallachia dari kewajiban pajak upeti kepada kesultanan. Nah, beberapa waktu Sultan Mehmed II sering mengundang Dracul untuk berkunjung ke Konstantinopel, ibu kota Ottoman yang baru untuk sekedar makan malam bersama, tapi Dracul selalu menolak. Mungkin dia ingat betul dengan kejadian di masa lalu yang menimpa ayah dan adiknya. Pada masa pemerintahan Vlad Dracul III dari tahun 1456 sampai 1462 sebagai sovereign ruler of Wallachia, ia mulai melakukan pembangunan dan restorasi di berbagai wilayah di Wallachia. Dia memperkuat dan membuat benteng-benteng besar untuk pertahanan dan militer. Termasuk dia juga membangun sebuah benteng besar di Bukares sebagai markas besar militernya dengan mempekerjakan rakyat-rakyat di kampung-kampung kecil sekitarnya. Rakyat Wallachia memandang Dracul sebagai sosok yang mensejahterakan dan peduli dengan rakyat kecil. Maka ia sangat populer di kalangan kelas bawah. Oh, oke. Kayak kenal ya, kayak siapa ya? Iya, kayak Pak Ade bukan? Bukan. Siapa ya? Gak tahu ya. Oke, Bapak Pembangunan. Iya. Gitu. Sebelum dilengserkan. Iya. Tahun 1998. Aduh. Iya. Makin jelas itu kan? Makin jelas. Bener ya, dia bapak pembangunannya Wallachia berarti ya? Iya, iyalah dia berhasil bangun benteng-benteng ya kan? Iya. Pertahanan negara itu nomor 1 sih. Oh, gitu dia bener. Lanjut, Be. Namun walaupun demikian pemerintahannya tidak sepenuhnya berjalan mulus. Ada beberapa golongan bangsawan boyar yang juga kontra terhadap kebijakan-kebijakan Dracula. Tercatat terdapat 12 kali percobaan kudeta dan pemberontakan yang terjadi selama kurang dari 40 tahun di Wallachia. Gokil. Nah, salah satu kejadian pemberontakan yang pertama kali terjadi pada masa pemerintahan Dracula ialah di saat 3 bulan setelah pelantikannya. Pemberontakan ini didalangi oleh Alu the Great, seorang boyar yang berasal dari klan dinasti yang dulunya merupakan kepercayaan Vladislav II. Dracula sebenarnya sudah sedari awal mengendus gerak-gerik para konspirator yang berusaha menjatuhkannya. Nah, di sini Dracula merasa muak dan jijik dengan semua kudeta ini. Akhirnya tanpa babi bu, Dracula langsung memberi contoh konkret kepada seluruh boyar di Wallachia akibat dari jika menentangnya. Nah, Dracula dengan saset nge-track dan mengejar boyar Alu the Great yang melarikan diri bersama keluarganya ke pegunungan perbatasan Wallachia Hungaria. Ketika berhasil menangkap Alu the Great dan membunuhnya, kemudian Dracula melakukan metode yang terkenal, yaitu mengimpel atau menyula Alu the Great beserta seisi keluarganya. Seisi keluarganya loh, Bre. Yang berarti keseluruhan
istrinya, anaknya, anjing. Nih ya, sorry. Ini sebagai konteks ya. Mungkin gue jelasin sedikit metode impel atau penyululaan ini ya. Jadi metode impel ini sebenarnya secara harafiah artinya menusuk orang, bre. Baik yang masih hidup atau mayat yang udah mati. Dari lubang anus sampai tembus ke mulut. Itu ya. Udah kayak babi panggang ya. Bener. Di sate literally, Iya. bre. Di sate. Menggunakan sebuah tiang pancang kayu yang diasah menjadi tajam atau tombak lah yang kemudian ditancapkan ke tanah. Bener-bener kayak di sate. Cuman bedanya ini orang gitu, bukan Bener-bener. daging gitu. Nah, ini menjadi suatu pemandangan yang mengerikan di mata para sekutu maupun lawan Dracula. Segera berita kejadian impel itu tersebar cepat ke seantero Wallachia, dan para boyar yang tadinya pengen berkhianat menjadi ngeri dengan cerita ini dan berpikir ulang untuk menggulingkan Dracula. Wah, Gokil. tangan besi sih. Lalu tidak hanya sampai di situ, Bre. Jadi pada suatu malam Paskah, Dracula mengundang makan para bangsawan dan boyar di seantero Wallachia yang termasuk ke dalam blacklist musuh politiknya dan orang-orang yang berpotensi mengkhianatinya. 200 boyar menghadiri acara makan-makan di istana lengkap dengan masing-masing keluarganya, laki-laki dan perempuan. Oke, sorry. Semua orang Wallachia dong? Iya, Oke. iya yang Oke. Yang memang hadir ya? sudah di-list oleh dia lah. Ini kayaknya Oh. calon-calon pemberontak nih. Tapi kan baru calon ya? Iya, Belum kan? tapi udah banyak bacot mungkin Oh ya. gitu, Udah oke, bacot oke. gitu kan. Oh, dia bener-bener sapu bersih sih. Yes. Oke, lanjut. Setelah para hadirin selesai menyantap hidangan utama dan mencuci mulut, Oke. para boyar beserta istri-istrinya lalu tiba-tiba disergap oleh pasukan bersenjata lengkap. Mereka semua lalu diseret keluar dari hall istana sampai keluar gerbang kota dan dipancang hidup-hidup di tiang kayu. Gokil. Lalu dipajang dan dibariskan di seluruh tembok-tembok kota. 200 orang ditarik di Sula. Iya. Perlu diketahui aksi Impalement. impalement ini sendiri sebenarnya memerlukan waktu serta proses yang panjang dan cukup lama. Impel memerlukan tiang kayu yang kuat agar tidak patah yang ujungnya diasah sampai benar-benar tajam agar cukup kuat untuk menembus daging korban. Mulai dari rektum sampai ke kerongkongan. Wow, Dan semua proses dilakukan saat korban masih benar-benar hidup. anjing. Jelas sisi kota pasti heboh dan bisa dibayangkan kengerian dan kehororan yang terjadi selama dan sesudah proses impalement ini. Karena aksi impalement inilah yang membuat Dracula menjadi sosok yang legendaris hingga kisahnya bisa kita dengar sampai hari ini. Impalement massal yang dilakukan terhadap para boyar dan istri-istrinya diintensikan oleh Vlad Dracul sebagai instrumen teror dan sebuah clear message baik kepada kawan maupun para lawan yang melihat bahwa betapa Vlad Dracul adalah orang yang tidak bisa diajak main-main. Wow. Nah, sedangkan nasib anak-anak para 200 boyar yang hadir, Dracula mengirim anak-anak kecil ini ke kastil Ponari Bener. di ibu kota untuk kerja paksa membakar batu bata dan membangun menara. Kebanyakan anak-anak kecil ini bekerja dengan sangat keras sampai mati. Gokil. Tapi ada satu hal yang gua bisa garis bawahi kebaikan dari seorang Vlad Dracula. Setidaknya disuruh menyelesaikan hidangan cuci mulutnya. Iya, iya. Sudah Minimal merasakan itu lah sih, Bre. makanan terenak. Bener. Ya kan? Sebelum disulak. Minimal habisin dulu pencuci mulutnya baru. Gila sih. Anjing sih gitu. 200 orang, Cuk. Ya mungkin ada related keluarganya, masih ada mungkin itu. Pastilah. Anjing, gila, gokil, gak masuk akal. Dan lu bisa bayangin, Bre, itu seisi kota tuh kayak gimana ya? Anjing, Itu kalau udah ada lambe turah, waduh. gokil udah sih. beda Itu sih, itu rame, itu satu Iya. Eropa tuh rame dengerin itu pasti. Gokil. Ini gua rasa Game of Thrones terinspirasi dari cerita Vlad Dracul ini sih. Oh iya, Karena memang ada kejadian ya? Iya, ada kejadian seperti yang tadi kan fight Sama. one on one kan. Fight one on one di situ ada karakter utamanya Game of Thrones juga melakukan itu. Dalam oke, hal oke, perebutan oke, kota oke, dan iya, kudeta-kudeta juga banyak lah. Dan yang kedua juga ada nih dalam jamuan makan malam, tapi mungkin lebih elegan aja. Jadi dibunuhnya tuh dengan racun sih. Kalau di Game of Thrones. Ya mungkin karena censorship kan. Benar. Nggak bakal bisa tayang sih, Bre, kalau modelnya kayak gini. Iya kan? Kayak gitu. Nah, mulai semenjak itulah namanya dikenal sebagai Vlad Tepes atau Vlad the Impaler. Mulai dari kejadian malam pasca berdarah itu, Vlad Dracul menjadi sering melakukan kebiasaan impel terhadap musuh dan sekutu yang berkhianat. Seperti yang dilakukannya juga kepada para boyar Wallachia, pengkhianat yang bersekutu dengan Saxon dari Jerman yang mencoba menginvasi Wallachia sekitar tahun 1457 sampai 1460.
Dracula menjadi sosok yang disegani di seluruh Eropa Tengah, ditambah lagi propaganda yang dilakukan oleh para Saxon Jerman yang membuat figur Dracula menjadi sangat mengerikan. Terdapat banyak pamflet dan poster yang tersebar memajang wajah Dracula dengan tulisan propaganda untuk memberi pandangan negatif kepada masyarakat di Eropa Tengah. Oke, jadi ada salah satu media pamflet terkenal berbahasa Latin yang berasal dari tahun 1488. Teman-teman bisa cari dan situsnya ini benar-benar ada pamfletnya. Namanya Nuremberg Chronicle. Pernah menulis tentang Dracula. Tulisannya begini: baik pria maupun wanita, tua dan muda, semuanya tewas. Terkadang dia, Dracula, membawa mayat-mayat tersebut pulang ke Wallachia dan mengimpel mereka di sana. Dia menggaungkan kedamaian, tapi di saat yang sama juga dia mengimpel para pedagang dan para kusir kereta kuda di Werland yang tidak bersalah. Dia juga mengimpel banyak jumlah kerabat dan keluarga besarnya. Sejumlah menteri dan bangsawan berjumlah 55 orang yang diutus dari kerajaan Hungaria, Saksoni dan Transilvania untuk bertemu dengannya dibiarkan menunggu selama 5 minggu sementara tiang pancang tajam sedang dipersiapkan untuk mengimpel mereka. Sementara itu, Dracula pergi menuju ke Verland, lalu membakar ladang dan panen serta menawan para petani dan masyarakat yang tinggal di sana. Lalu Dracula beristirahat dekat Saint Jacob Chapel agar keesokan paginya dia dapat menyaksikan laki-laki dan perempuan, tua dan muda di Sula di sekitaran Bukit Chapel, dan dia duduk di antara barisan mayat itu sambil menikmati sarapan pagi dengan gembira. Gokil bre, Gila sih gokil. itu sih. Gokil. Yang nggak tahu ya pamflet itu berdasarkan kenyataan. Nah, harus digarisbawahi lagi, itu pamflet propaganda Iya. dari Saxon Jerman. Yang nggak tahu itu mungkin hanya untuk nakut-nakutin orang gimana, tapi setidaknya itu yang ditemukan di pamflet tersebut. Iya. Gitu. Iya, balik lagi kan bisa jadi kenyataan maupun Bener. tidak gitu loh. Betul. Ini kan yang nulis orang Saxon Jerman yang ketika itu pengen nguasain Wallachia juga. Bisa jadi framing, bre. Bener. Iya nggak? Kayak gitu. Nah, kejadian yang ada di pamflet ini sepenuhnya benar kalau kita lihat dari sisi lain ya. Iya. Bahwa Dracula melakukan aksi impalement kepada seisi kampung yang bernama Verland serta membakar ladang dan panen untuk melemahkan logistik para Saxon yang hendak menginvasi Wallachia. Nah, jadi sebenarnya kalau kita ngelihat dari sudut pandangnya Dracula, sebenarnya tidak sepenuhnya ya sadis, cuman ya yang dia ngelakuin itu karena ada maksudnya untuk melebahkan logistiknya para Saxon Ya, gitu. karena ada yang melawan dia lah. Iya kan? Iya, hingga akhirnya pada tahun 1460 Dracula berhasil mengalahkan pasukan Saxon di Brasov, perbatasan utara Hungaria Wallachia, di mana di sana ia membantai seluruh pasukan musuh dan mengimpel mereka. Disinilah seperti yang dikatakan dalam pamflet Saxon bahwa ia menikmati sarapan paginya di hadapan barisan hutan mayat-mayat musuh yang diimpelnya. Pamflet propaganda Saxon juga menuliskan bahwa dia dengan ceria mencelupkan roti sarapan paginya ke darah para korbannya. Dengan begitu berakhirlah percobaan invasi Saxon terhadap Wallachia. Kayaknya gara-gara ini deh cerita vampir itu berasal. Iya nggak sih? Darah korbannya itu. Yang menyukai darah lah ya. Iya, nah itu tapi sekali lagi itu pamflet loh, pamflet propaganda loh. Bener nggak itu bener-bener kejadian Iya, bisa apa jadi enggak? exaggerated sih, Iya dilebih-lebihkan kan. Supaya pandangan masyarakat Eropa tuh jadi jelek terhadap sama dia Iya, gitu jauh loh. lebih negatif lah. Jadi negatif. Nah, kemudian pada tahun yang sama pula Kesultanan Utsmaniyah kembali bergerak untuk menginvasi Wallachia dan Hungaria. Maka kerajaan-kerajaan Kristen akhirnya bersepakat untuk mendeklarasikan perang terhadap Kesultanan Utsmani yang kelak kita kenal dengan Perang Salib, di mana Vlad Dracul III ikut di dalamnya. Oh, jadi dia sebenarnya salah satu tokoh di dalam perang salib juga ya sebenarnya. Benar. Oh, Salah satu tokohnya dia, Bre. Salah satu tokohnya ya. Gila, tapi apa yang digambarin sama Bram Stoker Dracula di film tuh beda jauh ya. Ini bener-bener ya bisa dibilang mungkin pahlawan ya, Bre. Pahlawan bagi kerajaan ketika itu. Iya. Iya kan? Iya, pahlawan bagi kerajaannya. Betul. Bagi kerajaan-kerajaan Kristen ketika itu malah. Benar. Kayak gitu. Nah, kemudian kita masuk ke segmen paling seru nih, Bre. Di mana di sini terjadi perang dengan Ottomans. Pada tahun 1460, Dracula memulai kampanye melawan invasi Ottoman yang dipimpin oleh Sultan Mehmed II, The Conqueror. Dengan bantuan Raja Hungaria yang baru Matthias Corvinus, Dracula berhasil mengusir dan memukul mundur pasukan Ottoman yang memasuki perbatasan Wallachia di Turnu menggunakan taktik decoy. Dracula juga menggunakan strategi penyamaran. Ini
cerdik banget nih orang, bre. Dia bersama orang-orang pilihannya mengenakan seragam tentara Ottoman, lalu pergi ke pos Ottoman di Giurgiu. Dracula kan fasih bahasa Turki kan, bre. Iya. Dia berhasil melewati gerbang tuh tanpa pemeriksaan. Wah. Gitu. Terus dia masuk ke dalam benteng, terus dia bantai satu batalion dari dalam. Gila. Anjing pinter banget ya, Cuk. Gila. Pinter banget. Nah, dalam kurun waktu 1461 sampai 1462, Dracula melakukan penyerangan dan masuk ke wilayah-wilayah Ottoman yang strategis. Dengan mengendarai kudanya dengan kecepatan full speed, dia menyerang dengan full power dan menghancurkan pos-pos pertahanan Ottoman di Bulgaria, Serbia hingga ke Laut Hitam. Dia memecah batalion kavalerinya menjadi grup-grup kecil agar lebih fleksibel, cepat dan tidak berisik. Lalu pada Februari 1462, Dracula menulis surat kepada Matthias Corvinus di Buda. Ini suratnya ada ditaruh di sebuah museum dan kalian bisa cek. Ini otentik, the real yang nulis Vlad Dracula the Impaler sendiri. Tulisannya gini, Bre. Aku telah membantai pria dan wanita, tua dan muda yang tinggal di Oplusitsa dan Novoselo di sepanjang sungai Donau hingga ke Rahova. Kami telah membunuh 23.884 orang Turki dan Bulgaria tanpa menghitung mereka yang telah dibakar di rumah-rumah atau mereka yang kepalanya tidak dipotong oleh prajuritku. Dan sekarang aku harus memberitahumu yang mulia bahwa aku telah menghancurkan tanah di seberang Donau sepenuhnya. Aku membakar kota-kota dan desa-desa, dan aku menghancurkan segala sesuatu yang bisa menjadi tempat perlindungan bagi musuh. Aku membuat mereka merasakan ketakutan yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Aku telah menyuruh para prajuritku menguliti hidup-hidup para pemimpin mereka dan menyular ribuan lainnya di sepanjang jalan. Aku melakukan ini bukan hanya untuk membalas kejahatan mereka terhadap umat Kristen, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa aku, Vlad Dracula, adalah penguasa yang akan mempertahankan negeri ini dengan darah dan besi. Wah, gila. Surat ini sebenarnya dia tulis kepada Matthias Corvinus, which is adalah Raja Hungari ketika itu. Ini dimaksudkan untuk meyakinkan raja bahwa Vlad masih setia kepada kerajaan Hungaria ketika itu dan aktif melawan Utsmania tentunya, supaya sang raja kedepannya mengirim bala bantuan militer baik personil maupun logistik. Jadi ini surat tetap ada maunya, bre. Minta ya lu kirimin lah pasukan lah, intinya gitu. Nah, bersama dengan surat ini pula Vlad mengirimkan 2 karung besar yang isinya penuh dengan potongan kepala, hidung sama telinga dari pasukan Ottoman yang telah dibunuh. Kayak perlu banget gak sih anjing? Perlu banget gak? Kayak lu butuh bukti kali gitu. Ini gue bawain 2 karung anjing, gokil. Itu gimana ya Matthias Corvinus? Dan FYI gak dibalas bre suratnya. Dia udah kecanduan menggal pala orang kali ya. Anjing, gue addicted sih. Gokil ini orang ini. Gak mental sih bre, apa ya? Emang gitu kali ya? Ya bisa jadi mental lah. Bisa jadi mental, lo udah terlalu sering melakukan itu ya. At the end of the day kebiasaan gak sih? Iya, you just become addicted aja. Itu mental lah bro. Addicted ya? Udah jadi kebiasaan ya? Iya. Anjing gila lu. Itu udah gak masuk lu. Dan gak lu bisa bayangin gak sih Matthias Corvinus tuh baca surat itu sambil garuk-garuk pala anjing. Ngapain lagi gitu kan. Nah, jadi sejumlah 1.000 tentara pasukan Ottoman yang masih hidup tuh, yang ditangkap di benteng Giurgiu, dipaksa berjalan ke Targoviste, which is adalah ibu kota dari Wallachia, berbaris dan menuju ke Targoviste untuk diimpel hidup-hidup dan dipajang di sepanjang jalan perbatasan menuju ke Wallachia. Tapi kalau gue lihat ya bre, sebenarnya ada kenarsistikan dia loh bre, untuk menunjukkan anjing ini gua loh gitu. Iya gak sih? Kayak to show his power lah. Maksudnya kalau ngebunuh ya ngebunuh aja gitu. Tapi ini dia showing juga gitu loh. Ada unsur narsistik itunya gitu loh. Ya kan? Sementara itu, Grand Vizier Mahmud, Perdana Menteri Sultan Mehmed II bersama 18.000 orang pasukannya berhasil menguasai Brilia, sebuah pelabuhan di timur Wallachia. Dracula yang sedang menunggu-nunggu balasan dari Raja Hungaria langsung berangkat bersama orang-orangnya yang baru saja pulang dari Giurgiu. Mereka langsung meluncur dan menyerbu Brilia dan kemenangan besar di pihak Dracula. Dilaporkan Dracula membantai 10.000 orang pasukan Ottoman di Brilia. Kemenangan ini membuat Sultan Mehmed II terpaksa terjun ke medan perang pada 1462. Anjing marah nih Sultan Mehmed II nih. Wah ini gokil bre. Ini the real big battle of his life.
Sultan Mehmed II bersama dengan pasukan bersenjata lengkap yang memang dipersiapkan khusus untuk menginvasi Wallachia. Setidaknya terdapat 60.000 tentara dan 30.000 personel pembantu yang membawa 120 meriam Cannon berjalan dari Sofia menuju ke Wallachia. Dari sisi ini sepertinya udah gak ada harapan lagi bagi Wallachia untuk menang. Karena dari segi kuantitas dan kualitas soldier yang jelas udah kalah jauh. Belum lagi Dracula udah banyak kehilangan tentara elit dalam penyerangan sebelumnya dan hanya menyisakan 10.000 kavaleri pasukan berkuda dan 20.000 infanteri tentara yang kebanyakan adalah para petani yang dilatih. Satu-satunya harapan bagi Dracula adalah bala bantuan dari Raja Matthias Corvinus yang seperti dia harapkan dalam suratnya yang ditulis. Tapi sayangnya nggak ada bala bantuan yang datang. Dan Wallachia bener-bener sendiri. Jadi kalau tadi kita jumlahin berarti 90.000 versus 30.000-an. Gila jauh banget ya. Gokil. Kalau dari jumlah pasukan ya. Gua sih kalau gua judi gua megang Ottoman sih. Jelas dong. Iyalah dari Real, kan? jumlah Iya. orangnya aja jauh bro. Iya. Udah gitu dari segi teknologi bla 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 udah Kalah. Udah. Tapi ya kayak gitu. Emang nih orang persisten. Nggak ada matinya nih orang emang. Udah aja terus ya kan. Gas terus lah ya pokoknya. Gas terus pokoknya. Walaupun nggak ada bala bantuan datang tuh tetap aja dia tetap gas terus. Nah, maka berperanglah Dracula bersama pasukan Wallachia menghadapi gempuran keras Ottoman, mempertahankan garis pertahanan perbatasan dan terus dipaksa mundur hingga ke pusat ibu kota di Targoviste. Sultan Mehmed II membawa bersamanya adik dari Dracula, Radu the Handsome, yang telah dipersiapkan untuk menjadi penguasa Wallachia menggantikan Vlad Dracula. Ini tadi adanya dulu. Iya, yang dibilang ganteng, yang yang beda cara dimanja-manja. didiknya lah ya. Iya. Itu dibawa sama Sultan Mehmed II tuh buat jadi pangeran bonekanya nanti. Emang udah disiapin. Nah, di sini yang seru itu adalah taktiknya Dracula, untuk mengalahkan si pasukan Ottoman ini. Yang which is kita akan tahu nanti di akhir apakah nanti dia bisa menang atau kalah ya. Nah, Dracula di sini menggunakan taktik gerilya untuk menginfiltrasi ke camp-camp musuh. Dia membakar dan menghancurkan persediaan logistik serta meracuni sumur air minum musuh. Hal ini terbukti memperlambat gerakan pasukan Mehmed II dan Radu dalam perjalanan menuju ibu kota Targoviste. Pasukan Dracula memanfaatkan hutan-hutan yang lebat di sepanjang jalan untuk bersembunyi di tumpukan dedaunan atau jerami untuk menyergap pasukan Ottoman di hutan-hutan. Prajurit Ottoman banyak yang mati karena dehidrasi, tidak ada persediaan logistik dan air minum yang cukup. Prajurit Ottoman yang berhasil ditangkap diimpel atau disulah hidup-hidup dan dipajang di sepanjang jalan-jalan utama dan di kampung-kampung. Akhirnya penyakit pun dengan segera menyebar di antara pasukan Utsmaniyah yang membuat pergerakan mereka semakin melambat. Bangsa Turki sangat terpukul oleh penderitaan ini karena mungkin di camp-camp itu maksudnya mayatnya busuk gitu loh, Iya. penyakit gitu. Nah, jumlah mereka yang besar serta tekad Sultan tetap mendorong mereka untuk terus maju melewati tanah yang hangus menuju daratan tinggi di Targoviste. Dracula di sini kan sebenarnya dia tumbuh besar bersama bangsa Turki dan mengenal Mehmed II secara pribadi. Benar. Dia memahami cara berpikir musuhnya nih, Dia tahu bahwa dia tidak bisa membunuh mereka semua. Tetapi mungkin setidaknya dia bisa melemahkan mental dan menghancurkan semangat musuh, yang membuat harga penaklukan Wallachia terlalu mahal bagi sang sultan untuk ditanggung. Oleh karena itu, saat pasukan Ottoman berkemah di sekitar ibu kotanya, Dracula menyiksa para perwira Utsmaniyah yang tertawan hingga mereka mengungkapkan lokasi perkemahan Mehmed II. Kemudian dia mengumpulkan semua kavaleri terbaik yang tersisa, sekitar 7.000 hingga 10.000 pasukan, dan bersiap untuk membunuh sang sultan. Wih, gila ya. Gila banget sih itu strateginya tuh. Gila, gokil. Ini lebih seru lagi nih Iya. pas di perkemahannya sultan nih. Pada malam 17 Juni, Dracula memimpin serangan yang dikenal sebagai serangan malam di Targoviste. Mereka datang dengan obor menyala, menembakkan panah, serta menebas bangsa Turki dengan pedang mereka. Menerobos semakin dalam menuju tenda besar megah milik sang sultan. Wow. Tenda itu dirobohkan oleh para penunggang kuda Wallachia yang mengamuk dan para penghuninya diseret keluar ke bawah cahaya obor. Namun ternyata itu bukanlah tenda sang sultan, Oke. melainkan milik dua wazir perdana menteri yang segera dieksekusi. Saat Dracula akhirnya menemukan tenda Mehmed, tenda itu telah dikelilingi oleh pasukan Janissary Sultan yang telah bersiap berdiri bahu-membahu serta menembakkan senjata api serta panah mereka ke arah pasukan Wallachia.
Vlad dan pasukannya yang menyamar mengenakan seragam prajurit Turki meneriakan kata sandi dalam bahasa Turki yang mereka dapatkan melalui penyiksaan terhadap tahanan Utsmaniyah. Mereka terus menebar kekacauan di antara musuh mereka dengan meneriakan perintah dan sandi palsu dalam bahasa Turki untuk mengganggu respon pasukan Utsmaniyah. Namun, dengan elemen kejutan yang mulai memudar, momentum yang melambat dan jumlah pasukan Utsmaniyah yang jauh lebih besar, pasukan Wallachia terpaksa mundur. I see. Ini yang gue seru bre di bagian ini adalah ketika pasukan Wallachia itu bersama Dracula itu meneriakan kata sandi rahasia dalam bahasa Turki buat memecah konsentrasi para, kan lagi gelap tuh posisinya tuh. Benar. Iya kan? Udah gitu seragamnya mirip-mirip lagi kan, Dia pakai kan seragam yang nyamar. sama. Si Dracula itu kan nyamar sama para pasukannya, menyamar menjadi pasukan Turki dengan teriakan ya bahasa Turki lah ya, Benar. gitu dengan kata sandi rahasia, pecah konsentrasi tuh. Iyalah, Cerdik banget, Cuk. itu terlalu gila sih. Itu keren banget. Iya udah gitu Ottoman kekurangannya adalah dia tuh ketika banyak pasukan tertangkap dia tidak langsung merubah kata sandi. Harusnya tuh ketika mereka tahu wah pasukan ini ketangkap ya dia harus prepare for the worst sih. Kayaknya yang memang nggak berpikir sejauh itu sih bre. Iya. Posisinya kan dia sedang bertandang. Bener. Ya tidak sekompleks Jerman lah ya. Jerman pada saat PD kedua kan sandinya diganti setiap hari tuh. Iya ya. Jadi kompleks banget iya. Everyday itu diganti bro. Iya kan. Oh jadi memang jadi pecah konsentrasi akhirnya gitu. Ya walaupun sebenarnya mundur juga pasukannya Wallachia gitu. Tapi memang menyisakan cukup dalam luka-lukanya gitu. Iya kerugian yang begitu besar lah. Betul. Nah keesokan paginya seru nih. Sultan Mehmed II yang kini telah mencapai tembok kota Targoviste sedang berada di dalam kemahnya sambil melihat denah pertahanan kota itu yang telah diperkuat oleh Dracula. Sementara Sultan yang sedang berunding dan mempertimbangkan dengan para perdana menterinya untuk menarik pulang pasukannya daripada kehilangan lebih banyak orang akibat kehausan dan penyakit dalam pengepungan yang berkepanjangan, ya kan udah mengalami kerugian parah, Bre. Iya. Tapi maksudnya dia tuh udah depan gerbangnya pisan gitu loh. Iya. Ya, cuma kan kerugiannya udah begitu besar gitu kan. Dia harus mikir nih, ini apa yang harus dia lakukan gitu kan. Dia ragu lah. Ya, dia sultan nggak semudah itu. Maksudnya ini nyawa orang loh, kayak gitu ya. Iya. Nah, tiba-tiba seorang prajurit menerobos masuk ke kemah sultan dengan ekspresi bergidik ngeri. Meminta sultan untuk keluar dan melihat keadaan di luar. Nah, ketika sultan keluar dan menengok ke arah kota, ia menemukan hutan berisi 20.000 orang Turki yang ditusuk pancang. Anjing. Membentang sepanjang 2 mil di luar kota. 2 mil? 2 mil bro. Anjing. Gila 20.000 orang cok. 20.000 orang. Gila. Nah ada yang potongan tubuhnya disambung dengan acak, ada yang tinggal kelaminnya saja. Waduh. Bahkan kebanyakan mereka, badan mereka sudah rusak dimakan burung bangkai yang berkerumun. Coba lu bayangin deh gimana ekspresi pasukan Ottoman yang menyaksikan pemandangan itu. Coba teman ngopi bisa bayangin gak 2 mil 20.000 orang. Dan itu lu bisa ngebayangin buat narok itu lama betul. Itu lama lah itu bro, 20.000 cok. Lama betul itu. Nah banyak yang akhirnya tuh lemes, muntah dan ketakutan gitu loh, merinding. Iya. Karena mereka juga pada mengenal wajah-wajah mayat yang dipancang tersebut bro. Ya bisa jadi kerabat, anjing tetangga gua cu. Nggak, ya mungkin gini, kalau kita nggak kenal ya udahlah gitu. Lu bisa bayangin bre, misalnya gua gitu loh. Kan anjing, ya nggak? Itu loh yang sebenarnya yang bikin mental tuh. Iya. Karena kita kenal anjing, bukan masalah. Kalau orang lain bodo amat lah bre. Tapi ini orang lain aja kalau gue bisa muntah iya juga kan? sih. Apalagi kenal bangsat. Lah itu tetangga gue anjing gitu loh istilahnya. Gila sih. Iya apalagi dalam kondisi perang kan. Ya itu tadi udah keracunan, habis logistik, pasukan berkurang penyakit, banyak. Aduh. Wah itu hancur-hancuran sih mentalnya bro. Hancur. Ya itu pada akhirnya mereka tuh nggak sanggup lagi bertahan. Nggak sanggup. Nggak sanggup. Pulang. Mencoba bertahan tapi tak bisa bro. Gak bisa ya. Lanjut Sultan pun menarik pasukan pulang dan Utsmaniyah pun mundur bre. Dracula pun meraih kemenangan terbesar yang pernah ia dapatkan seumur hidupnya dengan mengusir musuh kembali melintasi sungai Danube.
Gitu. Anjir, tadi gua judi menang ini nih ya. Otoman ya. Iya, ternyata lo ya memang lo tidak pandai berjudi, Bro. Plot twist ternyata ya. Gila ya, plot twist. Itu berarti pertanda bahwa jangan berjudi. Jangan berjudi. Jangan. Kita nggak tahu masa depan ya, Bro. Iya. Bener. Everything can be happen, Bro. Iya. Gila ya, tapi anjing, wah epic sih cu. Tadi bre, sorry, 90.000 Versus 30.000 kan. 30.000 loh. Wah, gila. And they itu. can survive. They can survive. Ini survive loh ya, survive loh. Ya menang tapi survive-nya gokil parah. Ya karena kan pasukan Turki juga jadi hancur-hancuran kan, pasukan Ottoman ya kan. Iya. Namun negerinya juga hancur lantah akibat peperangan itu dan rakyatnya berada di ambang kehancuran. Oke. Lanjut, bangsa Utsmaniyah kehilangan sekitar 15.000 orang. Oke. Sedangkan Wallachia sekitar 5.000 orang yang sebagian besar kabur atau mundur dari pertempuran. Ya wajar, petani bre. Iya. Nah, saat ketika Ottoman mundur dari Wallachia, Mehmet II meninggalkan Radu, adiknya Dracula. Oh iya kan masih ada si Si Radu. Radu. Oke. Terus? Tapi ditinggalin tuh, Iya, karena ditinggalin. bodo amat lah, dia bangsa Wallachia juga gitu kan aslinya. Heeh. Nah, di sana Dracula memang telah menyelamatkan rakyatnya dari penjajahan, tetapi dengan harga yang mengerikan. Tanah dibakar, air diracun, dan banyak keluarga kehilangan kepala keluarga mereka. Oke. Radu yang didukung dengan dukungan pasukan kecil Utsmaniyah datang bak pahlawan kesiangan menawarkan perdamaian dan kemakmuran. Oh, gitu caranya. Oke. Terus? Semua faksi Wallachia yang kecewa dengan Vlad segera beralih ke pihak Radu. Oke. Disupport oleh kantong-kantong koin Utsmaniyah, ya duit Turki bro, Kagak duit habis Arab habis, ya kan, Cuk. banyak bro. Sultan. Yang tampaknya tak ada habisnya kota-kota Sakson di utara khususnya memberikan dukungan politik dan finansial kepada Radu. Oke. Jika Vlad adalah seorang ekstremis, maka Radu yang tampan tidak mengenal apapun selain kompromi. Dia memiliki dukungan Utsmaniyah dan dia yang berkuasa, Utsmaniyah tidak akan menyerang lagi. Rakyat yang putus asa menerima apa yang hanya bisa ditawarkan olehnya. Arus yang berbalik menjadi deras dan dukungan politik Vlad dengan cepat menghilang. Dan dia tidak memiliki pasukan untuk melawan tentara Radu yang semakin besar. Oke. Ya, pada akhirnya Vlad Dracula melarikan diri, melintasi pegunungan Transilvania dan Radu III memulai pemerintahannya sebagai Voivode Wallachia. Oh, menang tapi kalah. Gimana sih? Maksudnya? Ya kalah, kurang luck aja sih. Dia kalahnya kalah politik. Iya. Kalah politik bukan militer. Secara de facto menang dia memang lawan si Ottoman, tapi yang dia nggak sangka-sangka dia lupa ternyata ada Radu. Dia Radu ini faktor luck, bro. Anjing. Dia tuh literally lo datang gitu kan. Lo datang terlambat kayak teman kita satu orang ya. Pahlawan kesiangan. Iya. Jadi ada cerita gift teman kita, bro. Oke. Pada saat itu perusahaannya diundang ke gathering agent gitu kan. Ternyata di gathering agent itu ada door prize. Dia datang telat tuh. Setengah jam sebelum akhir. Ambil nomor door prize, duduk. Faktor luck menang. Tiba-tiba dia dipanggil namanya. Vini Vici. Aku datang, aku melihat, aku menang. Anjing. Dapat motor. Iya. Brengsek ya. Loh yang capek kan si tadi Mehmet kedua. Iya. Capek dia. Capek dan kalah. Pulang. Capek dan kalah. Iya kan? Lah ini datang brengsek ya. Ngambil tahta doang. Gila sih, itu faktor luck sih itu, bro. Emang dia brengsek juga ya. Radu the handsome ya. Anjing, Radu the handsome. Ya itulah. Makanya kan orang bilang bahwa lo ganteng lo aman. Itu bre. Itu ya. Ya itu quotes hari ini. Itu garis bawahnya bre. Lo ganteng lo aman. Lo ganteng lo aman. Anjing. Ya makanya buat temen ngopi ya kan, udah jelek-jelek. Iya. Mencoba peruntungan ya tidak lak-lak Anda. Lak ya. Kalah sama yang ganteng ya. Kalah Anda sama yang ganteng. Radu the handsome anjing. Ya kalah kan dengan para pesinetron ganteng-ganteng sering galer. Iya, tetep aja kalah lu. Kalah terus bro. Bisa. Ini tapi ceritanya gokil sih. Dari mulai dia diasuh oleh enemy-nya sampai dia belajar cara untuk berpedang, berkuda, panah, dan seberapa confidence-nya dia untuk duel 1 lawan 1 menghadapi siapapun, gue bisa bilang ya. Iya. Bukan cuma melawan si siapa namanya? Vladislav kedua. Bukan cuma melawan Vladislav, tapi he can beat anyone one on one menurut gue. One on one ya. Iya, that's why dia sepercaya diri itu, bro. Iya. Ya karena dia sudah di-prepare. Iya. Sudah dipersiapkan untuk menjadi prajurit paling tangguh. Ya, dia turns out menjadi orang terkejam di dunia lah.
Disinilah akhir sebenarnya bre, sesi akhir dari masa hidupnya Dracula yang bisa dibilang cukup tragis ya, karena meskipun dia sudah berhasil meraih kemenangan yang ya sementara gitu loh kemenangannya. Pasukan Radu yang terus mengejar Dracula ke kastil dan ke bentengnya di Transilvania, Vlad akhirnya berhasil lolos dari serangan dan pengejaran Radu, di mana di Hungaria dia mendapat kabar dari Matthias Corvinus yang tidak membalas-balas pesannya bahwa raja ingin menemuinya dan mungkin memberinya pasukan Hungaria untuk merebut kembali tahtanya. Vlad yang putus asa tidak memiliki banyak pilihan, akhirnya berangkat ke ibu kota Buda. Ternyata itu adalah jebakan, bre. Dracula pun ditangkap atas nama raja. Nah, gue pikir bakal disiksa nih dia di sini, tapi enggak ternyata. Alih-alih disiksa, dia justru malah dijadikan alat politik. Hungaria memanfaatkan Dracula untuk mengendalikan Wallachia. Bahkan Dracula pun diberi jabatan militer serta menikah dengan Ilona Szilagyi, sepupu Raja Matthias. Oh, nikah lagi dia ya? Nikah lagi, 2 kali dia nikah berarti. Sepupu Raja Matthias dengan syarat dia harus berpindah iman ke Katolik. Kayak gitu kan, tadinya ortodoks tuh, dia pindah ke Katolik, dibaptis. Nah, Dracula setuju lalu menikah karena ya demi kepentingan politik sih sebenarnya. Akhirnya Vlad kini menjadi bagian dari klan Hunyadi. Lalu pada 1476 Dracula kembali ke tanah airnya untuk merebut kembali tahta untuk ketiga dan terakhir kalinya dengan menggulingkan Basarab ketiga dari klan Danesti yang menggantikan Radu the Handsome yang meninggal terkena penyakit. Oh, adanya udah meninggal duluan. Meninggal ya. Udah meninggal duluan. Terkutuk dia. Iya, terkutuk dia. Iya, si pengecut kan, si pengecut. Kali ini sebenarnya Vlad udah lebih kuat dan lebih wise sih bisa dibilang. Vlad didukung oleh pasukan aliansi dari Hungaria, Transilvania, Serbia, dan Wallachia, serta berkoordinasi dengan sejawat lamanya dengan pasukan Moldavia di bawah Stephen the Great, which is mantan ipar ya, atau gimana ya, mantan ipar ya bisa. Iya. Apa masih kawin? Masih ipar ya, yang nggak tahu juga kan? Nggak ngerti ya, apa memang 2 kali? Nggak dijelaskan kan? Ya nggak dijelasin ya. Apa bener 2 bininya bre? Di sini akhirnya terjadilah pertempuran sengit antara pasukan Basarab yang disupport 18.000 pasukan dari Utsmania. Pertempuran sengit pun terjadi. Akhirnya Basarab mengalami kekalahan dan melarikan diri ke Turki. Kemudian Vlad Dracula kembali dinobatkan sebagai voivod pada akhir November 1476. Ini adalah kebangkitan kembali yang sangat-sangat tidak terduga, dan Eropa bersukacita atas berita tersebut. Salah satu prajurit paling terkenal di Eropa, khususnya bagi kerajaan Kristen yang ada saat itu, bersama iparnya Stephen the Great, berhasil menghentikan kemajuan tak terbendung dari Utsmania dan mungkin bahkan membalikan keadaan. Namun kurang dari sebulan kemudian Vlad Dracula meninggal dunia. Tragis ya. Ya tapi setidaknya dia meninggal sebagai raja. Meninggal pas jadi raja. Iya. Sebulan setelahnya. Itulah mimpinya dia kan. Setidaknya dia mencapai itu. Anjir, itu salah satu kematian yang ya udahlah gitu. Ya kematian yang dia impikan lah. Iya kan gitu. Itu. Nah, banyak yang bilang sebenarnya penyebab pasti kematiannya tuh masih diselimuti misteri. Iya. Jadi Apakah sakit atau diracun gitu? Bener, karena maksudnya baru sebulan banget, which is kita adalah seorang konspirator yang pasti berpikir kenapa gitu kan, Iya. baru sebulan gitu. Why gitu kan. Nah tapi kemungkinan besar dia tuh tewas dalam pertempuran dekat Bukhares. Diceritakan bahwa 2.000 pasukan Vlad disergap dan dibunuh oleh Basarab yang kembali dari Turki dengan 4.000 pasukan Utsmania. Lagi-lagi saudara bunuh saudara, bre. Nah, versi lain menyebutkan bahwa Vlad dibunuh di perkemahan oleh seorang pembunuh bayaran Utsmania sebelum pertempuran terjadi. Tapi apapun yang terjadi, sebenarnya setelah dia tewas, kepalanya diambil oleh pasukan Janisari dari Mehmed II dan dibawa ke Kesultanan yang kemudian ditancapkan di atas tombak di Konstantinopel dan diabadikan gitu. Konon jasadnya ditemukan oleh para biarawan setempat dan dimakamkan di kapel biara di Snagov. Tapi memang sekarang ada prasastinya, bre, ada patungnya di Rumania. Dibuat ya memang. Dibuat ya, dia pahlawan dia di sana itu. Oke. Pahlawan dia nggak pahlawan. Jadi di akhir hidupnya bahkan hingga hari ini Vlad ketiga atau Vlad Dracula ketiga dikenang sebagai pahlawan di Rumania karena kegigihannya dalam mempertahankan negerinya. Jadi dari tadi kita nyeritain seorang pahlawan. Wah, salut, hats off untuk Vlad Dracula. Merinding gua. Dracula seorang pahlawan. What? Gitu kan, kayak anjing, kaget gitu.
terlepas dari segala kontroversi ya. Betul. Ya, Ya. terlepas dari apapun itu, tapi ya Ya dia dianggap pahlawan lah oleh negaranya. betul. Nah, Stephen the Great atau Stefanus Agung, si iparnya itu, Bre, sekarang dihormati sebagai Stefan yang Agung dan Kudus atau Stefan Kel Marke si Stefan oleh Gereja Ortodoks Rumania sejak tahun 1992. Jadi dia dianggap sebagai orang kudus atau santo bagi Gereja Ortodoks Rumania. Iya. Gitu. Anjir, berarti dia iparan sama santo anjir. Vlad Dracul. Ya mungkin di akhir-akhirnya bertobat kali si Stephen the Great. Mungkin ya. Ya kan, gimana? entah dia bertekun dalam iman. Ya tapi memang dianggap oleh Gereja Ortodoks Rumania saat itu ya dia sebagai pahlawan aja, pahlawan iman gitu loh. Iya. Ya untuk melindungi kerajaan Kristen ketika itu. Apapun itu, kekejaman dan kebrutalan Vlad Dracula menjadi kisah legendaris yang terus digaungkan, terutama metode penyulaan dan impalement terhadap musuh-musuhnya. Kisah-kisah tentang kebrutalannya menginspirasi legenda vampir dan novel Dracula karya Bram Stoker tahun 1897. Meskipun karakter Dracula dalam novel sangat berbeda dari Vlad ketiga yang sebenarnya. Wow. Gitu. Anjing seru ya anjing. Seru banget cerita. Luar biasa sih ini. Seru banget ceritanya bangsat. Iya, lebih seru daripada Twilight lah. Iya. Yang hanya penuh dengan percintaan. Iya. Seru banget taktiknya. Pokoknya semuanya anjir. Dari kisah hidupnya penuh kontroversi, kegigihannya, menjatuhkan mental musuh. Everything about him is badass lah. Oh gila. Ini real sih, keren ini orang. Benar-benar salah satu tokoh prince besar ketika itu. Dan dianggap sebagai tokoh pahlawan di Eropa. Ya inilah kisah hidup dari sang Vlad Dracul. Mungkin nextnya kita akan ngebahas Genghis Khan ya. Nextnya. Ya mungkin nextnya bisa kalau ada request perang salib ya kan kita bisa bahas. Oh iya. Ini kan dari sudut pandangnya Dracula. Kita tuh belum ngelebarin ini. Waktu itu kita juga pernah ngebahas perang salib tapi dari sisi Knight of Templars gitu kan. Kita belum pernah ngebahas secara luas konteksnya. Ya tapi ya request dulu aja lah teman-teman ngopi mau apa gitu kan. Yes, komentar aja di bawah ya. Iya, yang penting kalian harus siap bayar aja. Wajingan. Generate revenue ya, Bre. Anjing 2025 udah generate revenue, Bro. Itu dia. Kenapa dibocorin? Konspirasi ngopi. Seruput dulu kopinya.